Jadi ini yang sudah paham, yang sudah biasa untuk gali-gali lagi, yang belum paham ada gambaran ya. Nah, kemudian untuk nama-namanya di sini yang efektifnya biasanya 1, 2, 3 biasanya suaminya, istrinya, anaknya, sisanya. Nah, yang paling atas itu siapa yang kira-kira yang akan menjadi pemegang MOU? Kalau papa aja deh katanya. Udah semuanya papa. Ada juga ibunya. Pak, papa kan udah punya kerjaan lain. Ya kan, mama aja deh ngerjain ini kan bisa. Karena pada umumnya kalau perempuan uang akang, uang neng, Bukan uang akang. masalahnya. Iya, uang akang ya uang neng ya uang neng. Itu. Jadi terserah itu uang akang. Yang penting kesepakatan. Kasihan kalau yang belum nikah itu cuma bisa nyengir doang. Nikah cepet-cepet. Nah, kalau misalnya ngelamar nikah kakak, saya saranin bagaimana cara kerjanya. Itu paling penting, bagaimana cara kerjanya. Yang pertama, boleh dijual. Pertanyaan, dijualnya sama siapa? Orang yang mau berangkatnya saja dan usianya di atas 64 tahun. Sekali lagi, boleh dijual, tapi dijualnya kepada orang yang memang mau berangkatnya saja dan usianya 64 tahun ke atas. Artinya sudah tidak dapat cover asuransi. Bu, ada apa? Enggak, saya mah enggak ngapa-ngapain, saya mah mau umrohnya saja. Ya udah, 3,5 juta masuk ke kantong kita. Kemudian DP umrohnya pakai voucher kita paket 40 cuma 1.100.000, ada yang laku 1 berarti kita dapatnya 2.400.000. Tapi kalau ngejual voucher jangan ngarepin komisi dari Armina Reka Perdana, karena Anda sudah dapat untung dari ngejual voucher. Dia nggak double, wow. Dari jual voucher untung dari Armina dapatnya nggak bisa, karena ada yang nanya. Ya, jadi itu. Tapi Bapak Ibu, kalau misalnya usianya udah 64 tahun ke atas, tapi orangnya masih energi, tetap mau jalanin, jangan dikasih voucher doang, harus dihibah, dibalik nama. 3,5 juta ke kita, 150.000 balik nama, otomatis vouchernya pokoknya semuanya pindah atas nama dia jenis hak usaha. Jangan menyepelekan orang yang sudah tua di atas 64 tahun. Bisa jadi dia bisa lebih kenceng daripada yang muda, betul nggak? Betul. Temennya lebih banyakan siapa? Yang muda apa yang tua? Anaknya banyakan siapa? Cucunya banyakan siapa? Relasinya banyakan siapa? Makanya bisa jadi yang tua lebih sukses dari mereka udah. Hidup yang tua. Jadi gak ada alasan. Di Armina ada yang namanya Bunda Jahari, usianya sekarang udah 73, gitu kan? Udah 73 masih bisa jalan. Ratusan juta tiap tahun rewardnya, juga puluhan juta tiap minggu komisinya. Jadi nggak bisa gitu. Jadi istilahnya jangan mentang-mentang udah tua, ya udah jualin vouchernya aja. Jadi lihat dulu, bisa jadi dia akan lebih sukses dibandingkan kita. Nah, kalau ada orang yang masih muda, usianya di bawah 64 tahun, ketika diomongin kan ada yang gengsi, apalagi orang kaya kan. Oh, saya mau umroh aja lah, nggak enak gitu kan. Kalau dipaksa, Bu ada hapusannya? Enggak, saya mau ini aja. Kalau bisa Bapak Ibu kalau ngambil 40 itu jangan dijual, tapi dihibah. Artinya tetap harus dibalik nama, karena umur gak ada yang tahu. Kalau nggak dihibah repot urusannya. Karena pernah ada kejadian, Pak Tommy pernah cerita sama saya. Jadi si ibu itu ngomongnya benar, memang umrohnya saja, sama leadernya itu berangkatnya pakai voucher atas nama leadernya. Bisa nggak? Ya bisa. Kan voucher bukan dipakai sama siapa saja. Kemudian alhamdulillah, bukan alhamdulillah. Kemudian 3 bulan setelah umroh meninggal dunia, kecelakaan lagi. Meninggal dunia kecelakaan. Yang matinya sih nggak klaim asuransi ke Armina. Iya lah. Jadi Hamilton itu ternyata anak-anak ahli warisnya, terutama paman-pamannya. Karena baca dokumen katanya kalau meninggal kecelakaan dapat 50 juta, meninggal biasa 7 juta. Loh, kata pamannya, alhamdulillah masih untung kan? Gitu. Jadi datang ke Armina, kemudian ditanya prosedurnya seperti apa. Kata Mbak Cika harus siapin ininya, surat kecelakaannya, surat kematiannya, semuanya kepolisian semuanya udah disiapin. Kemudian datang lagi ke Armina Reka Perdana mengklaim, karena kan lumayan 50 juta, lumayan nggak? Lumayan. Kemudian ketika dicek oleh Mbak Cika, maaf Pak, ibu ini yang meninggal nggak ada namanya. Ya mencak pamannya, gimana nggak ada namanya? Istri itu ponakan saya itu udah gini, katanya udah umroh gini.
Nggak bisa selesai di atas, akhirnya turun ke Pak Tommy. Pak Tommy juga ngecek di jaringan, ternyata namanya itu tidak ada. Dia maksa terus, akhirnya dicek. Dia umrohnya itu ada nggak? Ternyata ada nama dia umroh. Dilihat DP-nya, voucher umrohnya, ternyata bukan atas nama yang bersangkutan, tapi atas nama leadernya. Kesimpulannya, di Armina Rekapardana yang bisa mengklaim asuransinya itu bukan orang yang berangkat dari Armina, tapi vouchernya juga atas nama yang bersangkutan. Paham ya? Makanya harus dihibah. Ya kalau misalnya Bapak Ibu mau ditahan, ya udah gak usah dihibah, daftarin baru saja, simpan di bawah-bawahnya. Benar ya? Ya udah DP 3,5, daftarin baru kan 1,5 ke kita. Ya, tapi kan kalau 40 kan kebanyakan voucher dijual gak jadi masalah. Tapi cara menghibahnya menjualnya yang bawah-bawahnya saja. Dari nomor 14 sampai 40, jumlahnya berapa? Kelamaan, 27. Ini jumlahnya 27, gak percaya hitung lagi Pak Iman. Iya. 27 ya. 14 sampai 40 itu 27. Nah, cara menghibah ya. Jadi yang 13 itu diamanin dulu. Artinya 13 itu jangan diganggu-gugat, itu adalah usaha kita, ruko kita, ya, milik kita untuk merencanakan anggota keluarga besar kita untuk umrohnya, gitu kan? Nah, jadi yang dijual yang bawah 40. Kalau misalnya habis 27 kali 3,5 juta berapa? Lamaan, 84 juta kurang lebih. Jadi ketika Anda jual yang 27, Anda sudah untung kurang lebih 40 juta. Sedangkan 13 masih punya kita, ya, kalau dijual. Tapi Pak Ustadz, kalau namanya ngejual kan nggak semestinya laku semua, ya kan? Ngajak satu aja susah, ya udah dijijak. Kalau mindsetnya reward, ada yang daftar nomor 18 dihibah balik nama, ya. Ada yang daftar lagi nomor 27, ada yang daftar lagi nomor 36, dijijak gitu lah, ya kan? Jadi nanti ketika misalnya 18 bawa jamaah 1, nomor 27 bawa jamaah 1, dia dapat komisi, 18 ke 27 terjadi pasangan, nomor 1 Anda dapat 500.000. Ini bawa jamaah, ke sini dapat 5. Nah, terusnya enak. Kemudian ada yang laku lagi 1, di sini udah nomor ini nomor 15 misalnya gitu kan. Nomor 15 jalanin juga, dia bawa jamaah 1, dia dapat komisi. 15 ke 18 terjadi pasangan, nomor 2 dapat prestasi 500.000, nomor 1 dapat pembinaan 1 juta. Enak kan? Enak. Jadi rumusnya di Armina itu bukan fokus nyari jamaah baru sebetulnya. Jamaah minimal ada 3 saja di bawah kita support, kita bangun, kita disiplinkan, kita buatkan tim, itu jadi sumber rezeki untuk kita. Makanya ketika Bapak Ibu sudah punya jamaah itu harus dibina, jangan dibinasakan.